Baik, perkenalkan nama saya Grandrati Sitorus dengan NIM 24. Di sini dari kelas 12 F1 dengan judul Praktikum Exception Handling. Di sini capaian dan ringkasan pemahaman bisa dilihat dari laporan yang telah saya berikan. Lalu untuk foto praktikum bisa dilihat di laporan, serta penilaian observasi bisa dilihat di laporan. Dan juga laporan aktivitas praktikum ada dua jenis, yaitu latihan exception handling dan studi kasus yang telah saya kerjakan beserta penjelasannya, dan juga output yang telah saya buat di laporan juga sudah saya cantumkan. Baik, langsung saja ke programnya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan di kelas student. Baik, pertama-tama, kelas ini mempresentasikan data dan perilaku dari objek mahasiswa. Lalu di sini ada private static integer next ID 1. Ini atribut statis digunakan untuk menghasilkan ID unik bagi setiap mahasiswa, karena next ID adalah atribut statis. Nilai ini akan terus bertambah dan di-share oleh semua objek student. Lalu ada eh, private private integer ID ini menyimpan ID unik untuk setiap mahasiswa. ID akan diatur saat objek dibuat berdasarkan next ID-nya. Lalu terdapat private string name. Di sini untuk menyimpan nama mahasiswa dalam bentuk sebuah string. Lalu ada private integer X, ini untuk menyimpan umur mahasiswa dalam bentuk integer. Lalu maksudnya private double score ini menyimpan nilai atas skor mahasiswa dalam bentuk double. Lalu ada constructor student. Ini public student, string name, integer age, double score. Ini digunakan sebelum membuat objek student baru. Sebelum mengatur nilai name, age, and then score, eh, konstruktor memanggil metode validate name, validate age, dan validate score untuk memastikan datanya itu valid. Lalu jika semua validasi berhasil, ID akan diatur dengan nilai dari next ID. Lalu next ID akan ke next ID plus plus sehingga objek berikutnya akan mendapatkan ID yang berbeda-beda. Lalu this name yang di sini, this name, this age, dan this score akan diatur sesuai parameter yang diterima oleh konstruktornya. Lalu ada metode validasi. Di sini ada private validate name. Ini memastikan name hanya terdiri dari karakter alfabet. Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan eh, illegal argument exception. Illegal argument exception akan dilempar ke dalam dengan pesan kesalahan. Lalu ada private void validates age. Di sini memastikan bahwa age bernilai positif. Jika age atau umur negatif, maka akan illegal argument exception-nya akan dilempar. Yang ini, maka pesannya umur tidak boleh negatif. Lalu ada private void validate score. Ini untuk memastikan sebuah skor dan rentang 0 sampai 100. Jika tidak, maka akan terjadi illegal argument exception dengan print itu atau ya print skor harus berada dalam rentang 0 sampai 100. Lalu ada metode getter saya. Ini ada public integer get ID, get name, get age, get score. Di sini ada juga metode toString. Dia di override public string toString. Override dari toString ini untuk menampilkan data mahasiswa dari format tertentu. Formatnya adalah ini ID, name, age, score. Dibatasi hingga 2 desimal saja si skornya. Baik, selanjutnya di kelas F akan saya jelaskan. Di sini ada
static array list student. Ini menyimpan daftar mahasiswa yang aktif di memori. Lalu ada static final string final name student.txt. Ini menyimpan nama file tempat data mahasiswa yang disimpan. Variable final ini memastikan nama file tetap sama selama aplikasi itu berjalan. Lalu ada metode mainstream argument. Ini mengecek argumen riset eh, jika ada argumen riset, maka file student.txt akan dihapus lewat delete file untuk memulai dengan data kosong. Lalu ada inisialisasi file. Ini untuk membuat file student.txt akan jika jika file tersebut belum ada. Lalu ada memuat data dari file, yaitu load data. Yang ini load data. Ini mengisi dengan data mahasiswa yang sudah disimpan sebelumnya dari file dengan memanggil load data format file. Lalu ada loop menu utama. Sini. Jadi while, dia memakai perulangan while. Di sini loop menu utama program kemudian akan memasukkan loop yang menampilkan daftar mahasiswa, statik, statistik rata-rata nilai, menu pilihan, dan menangani input pengguna. Menu pertama itu handle add student. Ini menambahkan data mahasiswa dengan handle add student. Lalu handle delete student ini menghapus data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Lalu jika X ini keluar dari loopingan atau keluar dari aplikasi. Lalu untuk menyimpan data yaitu save data to file. Setelah keluar dari loop, save data to file akan dipanggil untuk menyimpan daftar mahasiswa ke dalam bentuk .txt. Selalu ada metode display student list. Di sini, eh, jika daftar student kosong, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data mahasiswa. Jika terdapat terdapat mahasiswa, step object student dalam student akan dicetak dengan memanggil toString dari student. Lalu ada metode display statistik. Di sini menghitung dan menampilkan nilai rata-rata atau average score-nya. eh, dari seluruh mahasiswa. Ini menggunakan stream supaya mendapatkan nilai rata-rata skor dari daftar student. Ini stream. Lalu ada metode display menu. Metode ini berisi opsi untuk cuma menampilkan menu utama. Ini berisi opsi untuk menambahkan data yaitu satu, menghapus data, dua, dan X untuk dua. Lalu ada metode handless add student, yaitu menambah data mahasiswa baru, meminta input dari pengguna untuk name, age, dan score, lalu melakukan parsing age dari age dan score. Jika parsing gagal, program akan menampilkan kesalahan. Jika semua validasi berhasil, program akan membuat objek student baru dan menambahkannya ke daftar students. Lalu metode handle delete students. Ini menghapus data mahasiswa berdasarkan ID, di mana meminta pengguna untuk memasukkan ID mahasiswa yang ingin dihapus. Lalu mencari mahasiswa dengan ID tersebut di dalam daftar students. Lalu jika ditemukan, mahasiswa dihapus dari daftar jika tidak menentukan bahwa pesan data mahasiswa itu tidak tersedia. Lalu ada metode init file.
Metode init file ini mengecek apakah file student.txt sudah ada. Jika belum, file akan dibuat. Lalu ada save data to file. Save data to file ini untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file student.txt. Setiap mahasiswa disimpan dalam format name, age, dan score. Terus kedua, menggunakan file writer untuk menulis setiap baris eh, data ke file. Lalu ada load data from file. Ini untuk eh, membaca data dari student.txt. Setiap baris dari file tersebut akan dibaca dan kemudian akan dipecah berdasarkan karakternya. Lalu setiap baris dibuat menjadi objek student dan ditambahkan ke loaded student. Menambahkan daftar loaded student juga. Lalu ada metode parse parse double invariant. Ini menggunakan number format dengan local wise untuk parsing angka desimal agar format angka tetap sama menggunakan titik sebagai desimal. Baik, saya akan menjalankan program saya di kelas app. Kita tambahkan pilihan. Kita buat nama Glenn, spasi Regilki, spasi terus, umurnya 19, skornya 88, pilihan. Maka terjadi illegal argument exception. Nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabetik. Ini maksudnya tidak boleh ada spasi dan hanya boleh huruf alfabet dari huruf kecil A sampai Z dan huruf besar A sampai Z. Tidak boleh ada simbol ataupun apapun, baik maupun angka. Baik, kita coba tambahkan dan name Glance terus umur 19, skor 8. Maka akan menentukan daftar mahasiswa Glance terus dengan umur 19 tahun dan 88. Kita coba tambah lagi Rudy Ginting. Umur kita coba buat minus 22, skor 8, 90. Maka akan terjadi illegal argument exception. Umur tidak boleh negatif. Rudy Ginting. Umur maka akan menampilkan daftar mahasiswa Glenn Torus dengan umur 19 tahun nilai 88 dan Rudy Ginting umur 22 umur 90. Statistiknya dari kelas tersebut ada 89 dari seluruh data mahasiswa yang ada. Lalu kita coba menghapus data mahasiswanya. Opsi 2, ID-nya, maka Rudy Ginting akan dihapus dalam daftar mahasiswa. Lalu kita pilih keluar, maka program akan berhenti. Sekian dari penjelasan video ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.